Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah sadri sirri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala kitabil karim qawasul qaidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim. Sadaqa Rasul karim wa nahnu syakirin wa syahidin wa ba'd. Hadirin jamaah Isya wa Tarawih yang dirahmati Allah SWT. Pertama dan utama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena kita sama-sama berada pada bulan yang agung, Syahrul Azimun wa Syahrul Mubarakatun, dan bulan yang penuh keberkahan, yaitu di bulan agung, bulan Ramadan. Merupakan kasih sayang Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, sehingga kita senantiasa dihadirkan pada suatu waktu yang mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebagai bukti sayangnya Allah kepada kita, kita sama-sama dilatih oleh Allah SWT untuk berada di dalam kemenangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183, Allah ingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Karena kunci daripada kemenangan hidup adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Para hatib biasa mengingatkan kepada kita, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Senantiasa bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh orang yang bertakwa itulah mereka orang-orang yang berada dalam kemenangan. Hadirin yang rahmatullah, Allah menjaga pada orang-orang yang beriman agar senantiasa berada dalam kemenangan. Khususnya di bulan Ramadan kita dididik secara ketat untuk bisa menjadi orang tak bertakwa. Namun kita juga harus sadar bahwa hendaklah kita bukan menjadi Ramadhaniun. Apa itu Ramadhaniun? Yang kita bertakwa hanya di bulan Ramadan, tapi kita adalah Rabbaniun. Sebagian ulama mengatakan demikian. Siapa mereka Rabbaniun? Orang yang mempertahankan ketakwaan kita pada bulan-bulan yang lainnya. Karena kita mati tidak mungkin hanya di bulan Ramadan. Boleh jadi setelah Ramadan Syawal, boleh jadi Dzulqa'dah, boleh jadi juga pada bulan Dzulhijjah, boleh jadi pada bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana kalau kita takwanya, ketaatan kita hanya pada bulan Ramadan, sedangkan bulan yang lain kita tidak berada dalam ketaatan? Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya oleh para ulama disebutkan Ramadan syahrul tarbiyah wa syahrul tadribat. Ramadan adalah bulan pendidikan sekaligus bulan latihan kepada kita agar kita senantiasa berada dalam ketaatan. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajah kalian, hadapkan diri kita kepada Islam, sehingga kita berada dalam fitrah Allah. Kita dalam keadaan Islam, sebagaimana Nabi menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap daripada bayi yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan kebaikan. Karena mereka orang-orang yang taat pada Allah, itulah orang-orang yang akan menang, yang senantiasa menjalankan daripada perintah-perintah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan daripada makna takwa orang yang menang itu seperti hadis Rasulullah. Rasulullah menjelaskan dalam sabda hadis sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibnu Qayyim menjelaskan makna takwa, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan ihtisaban. Mereka yang mencari ridha Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hakikatnya berada dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Latihan Ramadan sebetulnya dalam rangka mendidik kita supaya kita bisa menjaga ketaatan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, Ramadan juga melatih daripada kita agar kita menyadari, agar kita memahami bahwasanya umat Islam diminta mencari perkara-perkara yang penting dan berupaya melatih terhadap memperbanyak perkara-perkara yang kemudian agak penting, serta meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai, apalagi yang dilarang. Sebagian kita karena kejahilian kita, karena dipenuhi oleh hawa nafsu kita, mendahulukan hobi kita. Kita hobi goes jalan ke gunung, yang wajib kita tinggal, apalagi yang sunnah, yang wajib saja berani untuk meninggalkan. Di bulan Ramadan Allah latih kepada kita untuk kemudian menjalankan perkara yang wajib, karena yang wajib di sana diberikan oleh Allah pahala yang paling besar. Sampai Nabi menyebutkan orang yang mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan 70 kali lebih besar daripada amal wajib di bulan yang lainnya, supaya kita termotivasi mengerjakan yang wajib. Dan kita termotivasi mengerjakan perkara yang sunnah itu juga banyak pahalanya. Sampai Nabi menggambarkan siapa yang mengerjakan yang sunnah di bulan Ramadan sama pahala dengan wajib. Sedangkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, Allah latih kepada kita untuk tidak mengerjakan. Perkataan yang buruk, maksiatan, semuanya kita tinggalkan supaya kita tetap berada dalam kemenangan dan mendahulukan perkara-perkara yang baik. Bagian yang kedua, terakhir, orang-orang yang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dawam, untuk senantiasa terus-menerus istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena kematian tidak mungkin terjadi. Boleh jadi kita mati di bulan Ramadan, tetapi boleh jadi juga kita tidak diwafatkan dalam bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita wafat di bulan Syawal sementara kita telah meninggalkan ketaatan? Nah, oleh karena itu ada satu firman Allah dalam Al-Quran di surat Fussilat ayat 30 yang mengingatkan kepada kita untuk menjaga ketaatan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb-nya, tsumma istaqamu, dia tetap istiqomah dalam keimanannya tersebut, taat dalam perintah Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikat, niscaya turun kepadanya malaikat. Imam Katsir menjelaskan ini, kapan malaikat turun? Ada dua penjelasan Katsir. Yang pertama,
bahwa mereka orang yang menjaga ketaatannya terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, maka pada saat ia sakaratul maut, malaikat mencabut ruhnya, maka malaikat berkata, wahai ruh yang baik, ruh yang dalam kebaikan, kembalilah ke hadapan Allah SWT dengan kebaikan. Jadi ketika kita sakaratul maut, ketika ruh kita sudah dicabut, malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Satu kejelasan lainnya, ketika kita dibangkitkan daripada kubur kita, malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. Hadirin jamaah rahmatullah, dalam satu hadis Rasulullah dari Imam Muslim, Rasulullah telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang dawam. Adwam artinya dawam, yang terus menerus. Wa inqala, walaupun kita tidak banyak mengerjakan. Kita membaca Quran satu halaman, tapi setiap hari. Kita sholat tahajud 4 rakaat, tapi setiap malam. Kita bersedekah sedikit, tapi setiap Jumat. Ibnu Barak rahimahullah pernah mengatakan, man anfaqo min kulli jum'atin faqad haqqas sedekah. Siapa orang yang menunaikan hak sedekah di hari Jumat, walaupun sedikit, maka dia telah menunaikan hak sedekah. Hadirin rahimahullah, disinilah kemudian pentingnya kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kita masuk dalam sebuah bulan yang Allah mendidik kepada kita. Mari kita dengan semangat dan dengan kekuatan keimanan serta maruta Allah, supaya kita betul-betul bisa menjaga ketaatan ini sampai daripada akhir hayat kita. Maka insya Allah kemenangan akan berjalan kepada kita sepanjang waktu. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kemenangan yang harus kita jaga bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada sepanjang hayat kita sampai ajal menjemput kita. Ramadan mendidik kita supaya kita senantiasa mengamalkan ketaatan walaupun sedikit, maka insya Allah kematian akan yang kita akan hadapi, kita akan berada dalam kemenangan. Setiap hari yang berjalan, setiap waktu yang berjalan, kita berada dalam kemenangan. Itulah hakikat latihan Ramadan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.